Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada perkuliahan di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu aliran yang ada di dalam psikologi, yaitu aliran psikoanalisis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah aliran psikoanalisis. Jadi, aliran psikoanalisis ini salah satu tokoh pendirinya adalah Sigmund Freud, yaitu pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Beliau atau Sigmund Freud ini kelahiran Austria. Ya, beliau berasal dari Austria dan sebenarnya beliau adalah dokter ahli neurologis ya, atau sistem saraf. Beliau menangani pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami gangguan psikologis yang bernama histeria. Jadi Freud tertarik dengan histeria yang dialami oleh pasien-pasiennya. Ya, histeria sendiri adalah sebuah gangguan psikologis ya. Dia adalah diagnosis lama tentang gangguan mental yang terjadi pada perempuan dengan berbagai macam gejala, termasuk gejala fisik dan gangguan emosional. Nah, menurut Freud, histeria yang dialami oleh pasien-pasiennya itu disebabkan oleh pengalaman alam bawah sadar si pasien itu, atau disebut dengan unconsciousness. Nah, Freud menjelaskan bahwa untuk mengatasi penyakit histeria ini atau gangguan histeria ini, maka salah satu cara yang harus digunakan adalah mengeksplorasi alam bawah sadar pasien. Nah, Freud menemukan sebuah metode yang dia sebut sebagai analisis mimpi, yang fungsinya adalah untuk menggali permasalahan alam bawah sadar manusia. Nah, itu tadi sedikit sejarah awal tentang aliran psikoanalisis ya, yang memang salah satu karakteristik utamanya adalah mencoba membahas kondisi kejiwaan manusia berdasarkan dari alam bawah sadar. Jadi awal mulanya Freud mengeksplorasi alam bawah sadar manusia itu berdasarkan hasil penanganan dia terhadap pasien-pasiennya yang mengalami gangguan histeria. Nah, aliran psikoanalisis sendiri ya, jadi sebuah aliran psikologi ya, salah satu dari beberapa aliran psikologi yang utama gitu ya, yang mana aliran ini mencoba membahas gitu ya, bahwa manusia itu atau permasalahan manusia itu bersumber dari pengalaman-pengalaman orang tersebut di awal kehidupannya. Kemudian salah satu ciri utama dari aliran ini adalah berfokus pada kondisi alam bawah sadar manusia sebagai salah satu aspek kepribadian manusia. Nah, menurut Freud, perilaku dan proses mental manusia dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan dan konflik-konflik dari dalam diri manusia tersebut. Nah, kajian-kajian yang menggunakan perspektif aliran psikoanalisis ini nanti banyak dibahas ya di kajian-kajian perkembangan anak, kemudian teori-teori kepribadian dan psikoterapi ya. Jadi memang salah satu pendekatan psikoterapi yang digunakan oleh para ahli psikologi memang menggunakan perspektif psikoanalisis ini gitu ya. Kemudian ketika kita mempelajari nanti psikologi perkembangan dan kita membahas tentang perkembangan manusia, kita juga nanti akan bertemu gitu ya dengan aliran ini, di mana aliran ini mencoba membahas tentang perkembangan anak dengan bersumber pada fase-fase alam bawah sadar pada anak tersebut gitu ya. Nah, Freud sendiri kemudian menjelaskan
bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari beberapa struktur gitu ya. Dia mengidentifikasi setidaknya ada 3 struktur kepribadian pada manusia yang dia sebut sebagai id, ego, dan superego. Apa itu id? Nah, id itu sendiri menurut Freud adalah kumpulan dorongan yang sifatnya biologis, instinktif, dan primitif. Nah, prinsip dari struktur kepribadian id ini adalah dia berdasarkan prinsip kepuasan atau kenikmatan dan memerlukan pemuasan segera. Nah, jadi itu adalah prinsip dari struktur kepribadian id. Kemudian struktur kepribadian berikutnya adalah ego. Nah, ego ini adalah salah satu komponen kepribadian manusia yang terkait dengan dunia nyata atau realitas gitu ya. Nah, jadi kalau id itu adalah dorongan yang sifatnya instinktif dan primitif, nah ego ini adalah komponen yang sangat terkait dengan keadaan realitas. Nah, ego berfungsi gitu ya, memenuhi keinginan-keinginan id dengan cara yang realistis di kehidupan nyata. Karena pada dasarnya tadi prinsip dari ego adalah dia berkaitan dengan dunia realistis ya, di dunia realitas gitu ya, realitas dunia nyata. Jadi id itu adalah dorongan yang sifatnya instinktif, kemudian ego yang akan memenuhi dorongan-dorongan dari id, tetapi tetap berpedoman pada prinsip-prinsip realitas di kehidupan nyata. Nah, kemudian struktur kepribadian berikutnya adalah superego. Nah, apa itu superego? Nah, superego ini adalah komponen kepribadian yang sifatnya sebagai pengontrol ya. Jadi, superego itu berkaitan dengan nilai moral. Benar, salah, baik, tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ketiga struktur kepribadian ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada dorongan di dalam diri manusia, yang dorongan itu menurut Freud sifatnya instinktif dan primitif, kemudian dipenuhi oleh ego, di mana ego memenuhi dorongan itu berdasarkan prinsip realitas. Nah, kemudian superego sebagai pengontrol dari pemuasan yang diberikan oleh ego. Nah, contoh sederhana mungkin bisa kita lihat bahwa dalam satu kondisi, misal seseorang gitu ya, merasakan adanya lapar ya, ada dorongan lapar dari dalam dirinya, kemudian ego akan memenuhi rasa lapar tersebut dengan cara mencari makanan ya, sesuai dengan prinsip realitas. Nah, superego sebagai komponen pengontrol, dia akan mengontrol apa yang dilakukan oleh komponen ego. Jadi makanan yang harus dimakan oleh seseorang tersebut memang makanan dia sendiri, bukan makanan dari orang lain atau dari sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral tadi, baik benar atau baik atau salah, baik atau tidak baik, benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian selain menjelaskan tentang struktur kepribadian yang terdiri dari 3 tadi, yaitu id, ego, dan superego, di pendekatan psikoanalisis ini juga Freud menemukan sebuah konsep yang dia sebut sebagai mekanisme pertahanan ego gitu ya. Jadi apa itu mekanisme pertahanan ego? Kita sudah tahu tadi bahwa di dalam diri manusia terdiri dari 3 struktur kepribadian tadi ya. Nah, mekanisme pertahanan ego adalah menurut Freud adalah salah satu strategi yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Nah, menurut Freud, mekanisme pertahanan yang digunakan oleh individu
tergantung pada taraf perkembangan dan derajat kecemasan yang dialaminya. Nah, salah satu karakteristik utama dari mekanisme pertahanan ego adalah dia mempunyai ciri menyangkal atau mendistorsi kenyataan dan beroperasi pada taraf ketidaksadaran. Nah, menurut Freud, mekanisme pertahanan ego sendiri itu akan membantu individu untuk mengatasi kecemasan dan mencegah terlukanya ego, gitu ya. Jadi, mekanisme pertahanan ego itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang dikenalkan oleh Freud yang biasanya dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kecemasan dari aktivitas realitas yang dia alami. Pendekatan atau aliran psikoanalisis ini tokoh utamanya adalah Sigmund Freud. Kemudian ciri utamanya atau karakteristik utamanya, dia mencoba memahami manusia itu dari alam bawah sadar mereka, gitu ya. Kemudian di aliran psikoanalisis ini, terutama yang tokohnya adalah Sigmund Freud, dia membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian. Ada id, ego, dan superego, gitu ya. Dan yang terakhir, sejarah awal perkembangannya adalah berdasarkan pengalaman Sigmund Freud berinteraksi dengan pasien-pasiennya ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa Sigmund Freud itu sebenarnya adalah ahli neurologis ya, ahli saraf gitu ya. Dan dia ya tentu saja dia karena ahli saraf ya, dia juga akan menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan psikologis, dan yang dia temui adalah banyak pasiennya yang mengalami apa yang dia sebut sebagai histeria. Nah, histeria menurut Freud itu muncul karena atau penyakit ini atau gangguan histeria ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu si pasien. Dan satu metode yang paling terkenal yang digunakan Freud ya untuk mengeksplorasi masa lalu pasien itu yang mereka mengalami histeria disebut dengan analisis mimpi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Kita berbicara tentang aliran psikoanalisis. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.